Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, bersama Pastor Octavianus Tandilolo, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Mamasa, Sulawesi Barat. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi sumber keselamatan kami. Semoga melalui Putramu kami Kau bebaskan dari segala kejahatan dan dosa yang menjauhkan kami dari belas kasih-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pada usia SMA saya suka bersama dengan teman-teman kelompok pencinta alam mendaki gunung, dan begitu banyak pengalaman dalam setiap perjalanan pendakian itu. Ada satu teman saya yang sangat pandai membaca tanda-tanda apakah akan turun hujan atau tidak. Dan pengalaman-pengalaman bagaimana dia melihat awan, tiupan angin itu kadang-kadang prediksinya memang benar. Ketika dia mengatakan sekitar 1-2 jam lagi kemungkinan akan hujan, biasanya memang hujan. Dan kita sudah mulai berkemas-kemas, kita mulai menyiapkan diri kita atau menyiapkan tenda supaya jangan kehujanan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang bagaimana kita juga belajar membaca tanda-tanda zaman demi keselamatan kita umat manusia. Dalam kisah hidup manusia yang dikisahkan dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah yang dulu begitu dekat dengan manusia, dalam peristiwa tragis kehidupan manusia, manusia malah kemudian menjauhkan diri dengan Allah, dan akibat dari itu manusia harus mengalami kebinasaan, maut dengan kematian. Peristiwa itu menceritakan kisah yang tragis tentang kehidupan kita. Tetapi bahwa peristiwa itu bukan menjadi akhir segalanya. Dalam kisah kitab suci selanjutnya dikisahkan bagaimana Allah tetap mencintai manusia. Ia mengutus para nabinya yang memberikan tanda-tanda dan memberikan
wejangan-wejangan pertobatan agar manusia dapat kembali kepada Allah. Tetapi manusia yang dari sejak semula dicintai Allah, dikisahkan bagaimana tetap membangkang dan pengalaman-pengalaman jatuh bangun manusia diceritakan dalam hubungannya dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita diingatkan kembali untuk melihat kembali pengalaman perjalanan kehidupan manusia itu. Allah dari sejak semula dinyatakan ingin menyatakan dirinya kepada manusia, ingin dekat dengan manusia. Ia ingin menjadi aktual dengan manusia. Karena itulah ia mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus, ke dunia agar ia menjadi begitu dekat dengan manusia dan menjadi aktual bersama dengan manusia dalam segala perjuangan kehidupan ini. Tetapi kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita justru kemudian bagaimana Injil menceritakan Yesus bahkan ditolak di mana-mana. Yesus yang adalah putra Allah itu menjadi semacam ancaman bagi manusia karena manusia ingin bebas. Peristiwa kehidupan ini mau menyatakan kepada kita bagaimana manusia sesungguhnya dicintai Allah begitu besar, tetapi kemudian manusia selalu ingin jauh dari Allah. Manusia sibuk memuaskan dirinya dengan mencari segala sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya. Manusia mencari kekayaan dan akibatnya manusia tidak lagi menghargai hidup ini sebagai pemberian yang berharga dari Allah. Manusia lebih mementingkan kesenangan dan kehidupan yang membahagiakan dalam petualangan di dunia ini dibanding mementingkan hubungan, kekerabatan, dan juga mementingkan nilai hidup itu sendiri. Ada berbagai ancaman yang mengancam kehidupan manusia, sakit, penyakit, virus, dan ancaman bencana-bencana alam merupakan tanda-tanda di mana kehidupan manusia itu begitu rapuh. Tanpa kedekatan dengan Allah, kita bukanlah apa-apa. Karena itu saudara-saudari terkasih, lewat peristiwa-peristiwa kehidupan ini, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk kembali menjalin kedekatan dengan Allah sendiri yang adalah sang sumber kehidupan. Semoga makin menghargai kehidupan ini dengan mencari jalan kedekatan dengan Allah. Tuhan membantu kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu tidak pernah terputus kepada kami umat-Mu. Engkau senantiasa mencari jalan agar hubungan antara Engkau dan umat-Mu tetap terjaga dan lestari sampai selamanya. Semoga kami pun semakin mendekatkan diri kepadamu dalam segala perjuangan kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan semoga kita sekalian dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Octavianus Tandilolo. Semoga Pastor bersama dengan rekan Frater Diakon dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.